Untuk mengelompokkan data tingkat pengangguran terbuka dengan metode klasterisasi atau metode clustering dengan menggunakan algoritma Cummins, kita menerapkan perhitungan Euclidean distance atau perhitungan jarak terdekat. Berikut adalah tutorialnya. Langkah pertama, kita harus memiliki data awalnya dulu. Data awal ini data asli dari sumber yang belum ditransformasi atau belum dirubah sama sekali bentuknya. Nah, pada data awal ini ada 5 variabel, yaitu variabel provinsi yang memiliki 34 anggota seperti Aceh, Bali, Banten, dan seterusnya. Ada variabel penduduk miskin, variabel usia muda lebih dari 15 tahun, variabel tingkat pengangguran terbuka, dan variabel tingkat setengah pengangguran. Penduduk miskin, usia muda, dan sampai tingkat setengah pengangguran itu berbentuk angka ya. Nah, angka di sini tuh bentuknya masih persentase. Dan kemudian data awal ini akan kita transformasi, yaitu nama variabelnya dirubah dan bentuk persentase pada nilai variabel penduduk miskin sampai tingkat setengah pengangguran dirubah menjadi bentuk desimal agar lebih mudah dalam proses perhitungannya. Ini adalah data yang telah melalui proses transformasi. Data ini yang akan kita jadikan sebagai dataset penelitian atau yang akan kita jadikan sebagai data untuk dihitung selanjutnya. Di sini dapat kita lihat perbedaan data awal dan data yang telah ditransformasi atau data yang akan dipakai. Di sini perbedaannya, nama-nama variabel menjadi lebih ringkas. Contohnya, variabel provinsi menjadi P, variabel penduduk miskin menjadi PM, dan seterusnya. Dan anggota pada variabel provinsi pun menjadi P1, P2, hingga P34. Dataset ini akan dihitung dengan menggunakan rumus Euclidean distance atau rumus jarak terdekat. Jadi bentuk rumusnya adalah D dalam kurung X, Y sama dengan akar kuadrat sigma I 1 sampai N dalam kurung XI diambil YI pangkat 2. Atau dapat dalam bentuk berjajar seperti ini. Jadi sama aja, hanya beda bentuknya saja. Data 1,1 sama dengan akar kuadrat X1 diambil Y1 pangkat 2 ditambah X2 diambil Y1 pangkat 2 dan seterusnya. Jadi X-nya adalah data yang kita pakai dan Y-nya adalah centroid atau titik pusat klaster. Jadi keterangan ini yang data 1,1 maksudnya itu data ke-1 dengan centroid ke-1. Dan yang kedua, data 1,2 maksudnya itu data ke-1 dengan centroid kedua. Dan yang ketiga juga sama, data 1,3 maksudnya adalah data ke-1 dengan centroid ketiga. Kalau di Excel, cara menghitungnya menggunakan fungsi SQRT, yaitu fungsi untuk mencari nilai akar kuadrat. Nah, sekarang kalau udah tahu rumusnya, mari kita langsung hitung datasetnya. Yang pertama kita tentuin dulu nih mau nyari berapa klaster. Di sini kita mau nyari 3 klaster. Kalau udah ditentuin jumlah klaster yang ingin dicari, sekarang kita pilih centroid atau menentukan titik pusat awal klaster secara acak atau random. Pemilihan centroid di awal ini sangat mempengaruhi hasil yang akan diperoleh selanjutnya. Nah, di sini kita memilih 3 centroid ya, yaitu C1, C2, dan C3. C1-nya adalah P23, C2-nya P20, dan C3-nya P8. Di sini variabel yang kita masukkan ke dalam perhitungan adalah variabel yang memiliki anggota berupa nilai angka. Jadi seperti PM, UM, TSP, dan TPT. Kenapa milihnya 3 centroid? Karena klaster yang kita cari adalah 3 klaster. Jadi centroid juga harus 3. Kalau kita nyarinya 2 klaster, maka centroidnya juga harus 2. Jadi jumlah centroid itu tergantung dengan jumlah klaster yang ingin kita cari. Setelah menentukan jumlah klaster dan centroid awal, langkah selanjutnya kita hitung dengan menerapkan rumus jarak terdekat yang tadi. Sebelumnya kita harus memiliki tabel baru untuk menghitung iterasi pertama. Kita copy aja ya dari tabel yang awal ini. Tabel ini diisi oleh variabel provinsi atau P, variabel PM, UM, TPT,
TSP, dan kita tambahkan C1, C2, C3, jarak terdekat dan klaster. Jarak terdekat ini digunakan untuk mengetahui nilai terkecil di antara C1, C2, dan C3. Semakin kecil nilai tersebut, maka dapat dikatakan jaraknya yang paling dekat. Jika tabel sudah dibuat, maka kita hitung terlebih dahulu pada C1. Di sini yang kita hitung adalah data pada tabel iterasi pertama dengan data pada tabel sentroid awal. Cara menghitungnya itu per baris ya. Jadi P1 adalah data ke-1, P2 adalah data kedua, dan seterusnya hingga data ke-34. Data yang dihitung diawali dari data ke-1 dengan sentroid ke-1. Jadi cara ngitungnya kita pakai fungsi sama dengan sqrt kurung bukanya 3 kali. Data ke-1 yaitu PM diambil PM pada C1 lalu dipangkatkan 2. Kemudian ditambah kurung buka UM diambil UM pada C1 dan dipangkat 2. Kemudian ditambah kurung buka TPT diambil TPT pada C1 dipangkatkan 2. Dan yang terakhir TSP dikurangi TSP pada C1 dan dipangkatkan 2 lalu tutup kurung 2 kali. Langsung saja kita enter. Agar hasilnya dapat otomatis terisi hingga tabel ke N atau hingga tabel paling bawah, kita kunci dulu nilai sentroidnya dengan menggunakan F4 pada keyboard. Pertanyaannya, kenapa harus dikunci? Jawabannya adalah karena kita kan sedang mencari nilai untuk C1. Maka nilai yang dihitung hanyalah nilai data ke-1 hingga data ke-34 dengan sentroid 1 atau C1. Jadi kalau sentroidnya dikunci seperti ini, dia nggak akan berubah walaupun perhitungannya sampai data paling bawah. Langsung saja kita enter. Nah, di sini kita lihat C1 yang telah dikunci tidak berubah nilainya, yaitu tetap di C1. Misalkan kita coba C1-nya jangan dikunci ya. Nah, kita enter, maka hasilnya nilai sentroid akan berpindah sesuai baris pada data iterasi ke-1. Oleh karena itu, saat menghitung data yang pertama ini, jangan lupa nilai sentroidnya dikunci dulu. Setelah mendapatkan hasil untuk C1, selanjutnya kita cari nilai untuk C2. Caranya sama seperti yang tadi, namun yang dihitung adalah data iterasi ke-1 dengan sentroid kedua atau C2, yaitu sama dengan sqrt kurung buka 3 kali PM dikurangi PM pada C2 lalu dipangkatkan 2, kemudian ditambah kurung buka UM dikurangi UM pada C2 dan dipangkatkan 2, kemudian ditambah TPT diambil TPT pada C2 kemudian dipangkatkan 2, dan yang terakhir TSP diambil atau dikurangi TSP pada C2 dan dipangkatkan 2 lalu kurung tutup 2 kali. Dan kita enter. Dan jangan lupa C2-nya dikunci seperti yang tadi agar C2-nya tidak berpindah-pindah. Selanjutnya kita mencari nilai pada kolom C3. Sama seperti proses perhitungan sebelumnya, perhitungan untuk kolom C3 yaitu menghitung data pada iterasi ke-1 dengan C3. Setelah nilai C1, C2, dan C3-nya terpenuhi, maka kita harus mencari di mana jarak terdekatnya. Apakah di C1, C2, atau C3? Caranya adalah menggunakan fungsi minimum pada kolom jarak terdekat, yaitu sama dengan min kurung buka C1, C2, dan C3. Kemudian di enter. Di sini dapat kita lihat bahwa jarak terdekat pada data ke-1 adalah 4,39, yaitu yang berada pada C2. Maka dapat dikatakan bahwa P1 ini termasuk ke dalam anggota klaster kedua. Kita klik 2 kali aja di
pojok kanan bawahnya agar otomatis menghitung pada kolom selanjutnya. Jadi kolom ini adalah nilai-nilai terkecil dari setiap baris. Kemudian kita mencari atau mulai mengelompokkan jenis klasternya. Di sini yang kita cari adalah klaster ke-1, klaster kedua, dan klaster ketiga. Untuk mengetahui pengelompokan tersebut, kita menggunakan rumus if n, yaitu sama dengan if n jika C1 lebih kecil dari C2 dan C1 lebih kecil dari C3, maka 1. Jika C2 lebih kecil dari C1 atau C2 lebih kecil dari C3, maka 2. Dan jika C3 lebih kecil dari C1 dan C3 lebih kecil dari C2, maka 3. Kurung tutup 3 kali. Selanjutnya kita enter dan kita klik 2 kali pada pojok kanan bawahnya agar otomatis menghitung hingga data terakhir. Nah, di sini dapat diketahui kelompok-kelompok dan anggota klaster. Seperti data ke-1 adalah anggota klaster 2, data kedua adalah anggota klaster 3. Inilah hasil pada iterasi pertama yang menjadi patokan dalam menentukan sentroid selanjutnya untuk menghitung iterasi kedua. Cara mendapatkan sentroid baru yaitu dengan mencari rata-rata dengan fungsi sama dengan sum buka kurung jumlah nilai pada kolom variabel yang termasuk anggota C1 lalu dibagi jumlah kolom tersebut. Misalkan ini kan C1 anggotanya ada 4 ya, yaitu P23, P25, P24 dan P22. Maka untuk mencari nilai sentroid terbaru pada kolom PM, kita jumlah semua nilai ini lalu kita bagi 4. Cara yang sama dilakukan pada kolom UM hingga kolom TSP. Maka diperoleh C1 pada sentroid terbaru. Selanjutnya, kita cari C2-nya, yaitu sama seperti tadi, kita jumlah seluruh nilai pada anggota C2 dan dibagi jumlah anggota tersebut. Selanjutnya mencari nilai C3 terbaru. Di sini anggota klaster 3 lah yang paling banyak ya, namun caranya sama saja. Dapat kita lihat di sini C3-nya memiliki anggota 26 ya, atau 26 kolom. Kita jumlah seluruh nilai pada anggota C3 pada kolom PM kemudian dibagi jumlah kolom tersebut. Jika sentroid terbaru sudah didapatkan, maka selanjutnya kita membuat tabel baru untuk perhitungan iterasi kedua. Tabelnya kita copy saja dari iterasi pertama yang tadi. Kenapa kita harus melakukan iterasi kedua? Karena untuk perbandingan, jika anggota klaster pada iterasi kedua berubah, maka dapat dikatakan bahwa perhitungan ini belum stabil. Namun jika tidak ada perubahan, anggotanya tetap sama, nilainya tetap sama, maka dapat dikatakan perhitungan ini sudah stabil atau sudah konvergen. Contohnya, kalau misalkan di iterasi pertama P1 adalah anggota klaster 2, maka di iterasi kedua P1 harus sebagai anggota klaster kedua, jadi tidak boleh berubah. Kalau misalnya di iterasi kedua data pada P1 adalah anggota klaster 3 atau anggota klaster 1, maka dapat dikatakan berubah dan belum stabil. Jadi perhitungan ini atau iterasi ini akan terus dilakukan hingga nilai anggota klasternya stabil dan tidak berubah. Cara menghitungnya sama seperti iterasi pertama tadi ya. Jadi rumusnya sama, yaitu SQRT, minimum, dan if n. Pada perhitungan iterasi kedua ini, yang dihitung adalah data pada tabel iterasi kedua dengan data pada tabel sentroid terbaru. Langsung saja kita hitung.
Setelah mendapatkan nilai C1, C2, C3 pada iterasi kedua, kita cari jaraknya dan dapat ditentukan pengelompokan klaster pada tiap-tiap anggota tersebut. Maka selanjutnya kita lakukan perbandingan. Apakah ada yang berubah dari iterasi pertama dan iterasi kedua? Kita hide dulu kolom-kolomnya agar kolom klaster pada iterasi sebelumnya berdampingan dengan kolom klaster pada iterasi yang baru saja kita hitung. Pada iterasi pertama, P4 merupakan anggota pada klaster ketiga. Namun pada iterasi kedua, P4 berubah menjadi anggota pada klaster kedua. Setelah dibandingkan, maka kolom-kolom yang tadi kita sembunyikan atau kita hide, kita kembalikan lagi dengan klik kanan, kemudian pilih unhide. Dan kita harus mencari sentroid terbaru untuk perhitungan pada iterasi ketiga. Cara mencari sentroidnya sama seperti yang sebelumnya, yaitu dijumlahkan seluruh nilai anggotanya dan dibagi dengan jumlah anggota tersebut. Setelah mendapatkan sentroid terbaru untuk perhitungan iterasi ketiga, kita harus mendapatkan tabel seperti yang sebelumnya. Kita copy paste saja. Selanjutnya kita hitung dengan cara yang sama pada perhitungan-perhitungan sebelumnya. Setelah mendapatkan hasilnya, mari kita bandingkan. Yang dibandingkan adalah
iterasi kedua dengan iterasi ketiga. Jadi iterasi yang pertama tidak harus dibandingkan lagi ya. Cukup iterasi pertama dan iterasi kedua, kemudian iterasi kedua dibandingkan dengan iterasi ketiga. Jadi kita dapat melihat apakah terjadi perubahan pada iterasi kedua dan ketiga. Di sini kita cari apakah ada yang berubah ya. Nah, ini berubah. Yang tadinya dia anggota klaster 3, dia berubah menjadi anggota klaster kedua. Oleh karena itu, maka kita harus mencari sentroid terbaru untuk melakukan iterasi keempat. Setelah mendapatkan sentroid terbaru untuk iterasi keempat, kita memerlukan tabel yang baru lagi. Kita copy paste, kemudian kita hitung dengan cara yang sama. Setelah mendapatkan hasilnya, kita lakukan perbandingan ulang antara iterasi ketiga dengan iterasi keempat. Jadi, iterasi pertama dan iterasi keduanya dilupakan saja. Yang dibandingkan hanya iterasi ketiga dengan hasil iterasi keempat. Apakah ada perubahan? Nah, setelah kita lihat sampai data terakhir atau data 34, tidak terjadi perubahan dari data iterasi ketiga dan data iterasi keempat. Jadi semua anggotanya tetap sama ya. 22, 33, dan 11 tidak ada yang berubah. Maka dapat dikatakan bahwa perhitungan kita sudah stabil atau sudah konvergen. Nah, yang terakhir kita mencari sentroid terbarunya. Apakah sentroid terbaru ini nilainya juga berubah atau tetap sama dengan sentroid sebelumnya?
Nah, sudah dapat sentroid terbarunya. Maka untuk dapat mengetahui apakah ada yang berubah, kita copy saja sentroid pada iterasi keempat. Di sini kita dapat melihat ya bahwa nilainya tidak berubah. Jadi C1 nilainya sama, C2 nilainya juga sama, dan C3 nilainya juga sama. Maka sentroid ini adalah sentroid terakhir dan perhitungan selesai. Hasil akhir pada perhitungan ini yaitu menghasilkan C1 sebanyak 3 anggota, C2 sebanyak 10 anggota, dan C3 sebanyak 21 anggota.